Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inesa Cintania dengan NPM 1950348, kelas A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan mengenai layanan bimbingan dan konseling. Baik, yang pertama mengenai pengertian dari layanan bimbingan dan konseling. Nah, jadi layanan bimbingan dan konseling itu merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan kepada siswa secara terus-menerus agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, sehingga siswa itu sanggup untuk mengarahkan dirinya sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Maka, dengan adanya bimbingan dan konseling diharapkan dapat memberikan solusi bagi peserta didik di sekolah. Nah, pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah itu menjadi tanggung jawab bersama antara personil sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, konselor, dan juga pengawas. Lalu yang kedua mengenai hubungan bimbingan dan konseling. Nah, jadi bimbingan dan konseling itu mempunyai hubungan yang erat di mana di antara keduanya itu saling melengkapi dalam membantu klien atau orang lain dalam memecahkan suatu permasalahan dan juga mengubah pola hidup seseorang. Nah, jadi pola hidup yang salah menjadi benar, pola hidup yang negatif menjadi positif, sehingga klien itu dapat mengarahkan hidup sesuai dengan tujuannya. Karena tugas dari pembimbing atau konselor itu yaitu untuk memberikan arahan yang baik kepada yang terbimbing. Nah, setelah mengetahui pengertian dari layanan bimbingan konseling dan juga hubungan antara bimbingan dan juga konseling, selanjutnya apa sih tujuan dari bimbingan dan konseling? Nah, jadi tujuan dari bimbingan dan konseling itu semuanya mengarahkan kepada peserta didik, agar peserta didik itu lebih memahami dirinya sendiri, baik dari kekurangannya maupun juga dari kelebihannya, dan juga membantu peserta didik untuk berani mengambil sendiri keputusan yang baik sesuai dengan bakat, minat, dan juga kemampuan untuk dirinya. Selanjutnya, fungsi dari bimbingan dan konseling. Selain sebagai pemahaman untuk peserta didik maupun lingkungannya, fungsi dari bimbingan konseling juga sebagai penyembuh atau perbaikan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan ketika mendapatkan suatu permasalahan yang sulit untuk dipecahkan yang menyebabkan peserta didik itu pesimis. Selanjutnya mengenai prinsip dari bimbingan dan konseling. Nah, jadi di dalam buku Kartini Kartono, prinsip dari bimbingan dan konseling yaitu bahwa setiap orang itu adalah berharga. Satu prinsip yang penting, peserta didik juga mempunyai potensi dan hal untuk memperoleh sukses dalam kehidupannya. Seharusnya ia ditolong agar potensinya itu menjadi realita. Nah, dengan adanya prinsip itu, maka peserta didik juga merasa bahwa dirinya itu dihargai orang lain, sehingga peserta didik akan lebih bersemangat dalam menghadapi masalah baik di sekolah maupun juga di luar sekolah, dan juga peserta didik akan menganggap bahwa dirinya itu tidak dibedakan dari peserta didik yang lainnya. Selanjutnya ada contoh dari layanan bimbingan konseling. Nah, contoh dari layanan bimbingan konseling adalah layanan orientasi. Nah, jadi yang dimaksud dengan layanan orientasi adalah layanan yang membantu peserta didik untuk mengenal dan juga memahami keadaan dan juga situasi yang ada pada lingkungan sekolah yang baru dimasukinya, agar peserta didik itu lebih familiar dengan sekolahnya sendiri. Maka ia perlu mengetahui lebih jauh tentang berbagai fasilitas dan juga program-program yang ada di sekolah barunya. Selain itu, layanan orientasi juga memiliki tujuan, yaitu agar peserta didik itu dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru secara tepat dan memadai. Nah, jadi peserta didik juga akan lebih mudah dalam mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah guna mencapai keberhasilan belajarnya. Selain itu, layanan orientasi juga diharapkan dapat mencegah timbulnya permasalahan penyesuaian siswa dengan pola kehidupan sosial, belajar, dan juga kegiatan lain di sekolah yang berkaitan dengan keberhasilan siswa. Nah, selanjutnya contoh dari layanan orientasi adalah peserta didik yang baru memasuki lingkungan yang baru atau sekolah baru, biasanya dia tuh masih merasa bingung atau canggung. Nah, maka dari itu diperlukannya adanya layanan orientasi sebagai pengenalan untuk peserta didik agar dia itu lebih memahami lingkungan sekolah yang baru dimasukinya, dan juga untuk mempermudah atau memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan sekolah yang baru. Nah, di lingkungan yang masih baru pastilah butuh kesiapan tersendiri agar mudah menyesuaikan diri. Nah, dengan lebih mudah dan juga cepat beradaptasi, maka akan lebih gampang untuk bersosialisasi. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara menyesuaikan diri di tempat baru atau di sekolah baru?
Nah, jadi yang pertama itu kita tuh harus cari tahu dulu informasi mengenai tempat atau sekolah baru tersebut. Nah, lewat bertanya atau browsing di internet ataupun membaca. Nah, dengan itu kita memiliki kesiapan untuk beradaptasi di tempat yang baru. Selanjutnya, mempersiapkan diri. Misalnya nih di sekolah baru atau di asrama baru tuh suka mengadakan apel pagi dan kita tuh tidak terbiasa. Maka dari itu kita perlu untuk mempersiapkan diri supaya tidak kaget saat memasuki sekolah atau asrama baru yang biasa mengadakan apel pagi. Nah, selanjutnya persiapkan diri untuk bertemu dengan berbagai macam karakter orang. Lalu berlaku baik kepada semua orang, seperti senyum dan juga ramah tamah ketika berpapasan atau bertemu. Dan yang selanjutnya ikuti setiap aturan resmi yang berlaku di sekolah atau di tempat baru. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.